Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bersyukur, bagaimanapun keadaan kita. Amin. Oh iya, alhamdulillah ini udah bulan November. Sebenarnya ini tuh aku tag videonya udah lumayan lama. Suami aku gajiannya tanggal 6. Terus aku langsung tag video. Cuma ini baru sempat ngedit. Ini sesuai sama judulnya. Hari ini tuh aku mau budgeting buat bulan November. Kalau teman-teman sendiri gimana? Udah pada budgeting apa belum? Kayaknya udah ya teman-teman, karena ini tuh udah mau masuk pertengahan November. Apalagi yang gajiannya akhir bulan atau awal bulan banget, sekitar tanggal 1 atau tanggal 2, itu pasti udah budgeting ya teman-teman. Menurut aku budgeting tuh penting banget biar kita itu bisa mengelola keuangan kita, biar di akhir bulan itu enggak kekurangan ya teman-teman. Menurut aku lebih baik repot budgeting di awal bulan daripada repot cari pinjaman di akhir bulan. Benar nggak teman-teman? Oh iya, sebelumnya aku mau ngasih tahu teman-teman kalau di sini aku bikin videonya nggak ada niatan buat pamer sama sekali ya teman-teman, karena emang nggak ada yang mau dipamerin juga. Di sini aku bikin video ini semata-mata cuma buat berbagi gimana cara aku mengelola keuangan rumah tangga aku ya teman-teman. Oh ya, di sini aku jelasin terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kondisinya aku tuh LDM sama suami aku. Suami aku kerjanya di Kalimantan Timur, sedangkan aku dan anak-anak tinggal di Bengkulu di rumah orang tuaku. Nah, jadi mungkin nanti kategorinya itu ada yang sedikit berbeda teman-teman. Nggak ada biaya beli sayur kayak belanja bulanan. Kalau sayur ada, cuma nanti aku kategorikan itu dalam kategori pegangan aku. Nah, ini balik lagi ke videonya. Itu udah aku kasih judul budgeting November. Karena di sini aku nggak bisa bikin gambar-gambar ya teman-teman, jadi aku tempelin pakai stiker aja biar lebih menarik. Ini sebelumnya aku bikin dulu gajinya. Alhamdulillah bulan ini suami aku dapatnya 7 juta ya teman-teman. Di sini nanti aku bagi kategorinya jadi 4 kategori ya teman-teman. Yang pertama kebutuhan, yang kedua tabungan, yang ketiga keinginan, dan yang keempat sedekah. Oh iya, di sini sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman. Ini aku lagi voice overnya sama Ade. Karena kalau mau meluangkan waktu khusus, kayaknya nggak bakal sempat-sempat buat ngedit videonya. Ini balik lagi ke videonya ya teman-teman. Yang pertama itu aku bikin gajinya 7 juta. Terus untuk kategori kebutuhan, yang pertama itu ada BPJS. Terus yang keduanya BPJS Bapak. Terus yang ketiganya untuk Abarayan untuk suami aku. Terus yang keempat itu untuk aku, dan yang kelima itu untuk anak-anak. Nah, di sini untuk kebutuhan aku bikin 57,5% ya teman-teman. Sebenarnya itu nggak ada aturan baku berapa-berapanya, cuma balik lagi teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga masing-masing, karena setiap keluarga itu pasti kebutuhannya beda-beda ya teman-teman.
Nah, di sini untuk kebutuhannya 57,5% dari 7 juta, yaitu 4.025.000. Itu untuk rinciannya BPJS 140.000, terus BPJS Bapak 140.000, terus untuk pegangan Abarayan itu 2 juta, untuk aku 745.000, dan untuk anak-anak ini ada 1 juta. Untuk kebutuhan di rumah kayak bantu-bantu orang tuaku itu nanti akan aku ambil dari uang pegangan aku sendiri ya teman-teman. Terus selanjutnya untuk kategori tabungan di sini aku budgetkan 37,5%, yaitu 2.625.000 ya teman-teman. Terus untuk rinciannya, yang pertama itu ada tabungan pendidikan. Sini aku bikin 700.000. Itu nanti 700.000-nya akan aku bagi ke tabungan adik dan tabungan abang. Terus untuk yang kedua rinciannya yaitu tabungan rumah. Di sini aku budgetkan 1.300.000. Terus yang ketiga, untuk dana lebaran, di sini aku budgetkan 225.000. Dan yang terakhir, dana darurat, yaitu budgetnya 400.000. Sebenarnya untuk dana darurat ini selalu aku tabungin setiap bulan ya teman-teman. Cuma karena memang keadaannya itu darurat setiap bulannya, jadi dana darurat ini tuh selalu keambil. Oh iya, di sini tuh walaupun nggak aku videoin setiap bulan karena memang keadaannya tuh kayak repot banget. Apalagi ini kemarin aku hamil adek, terus lahiran, terus sekarang adek udah 4 bulan, alhamdulillah. Jadi aku udah lama juga nggak take video. Sebenarnya walaupun nggak di videoin setiap bulan, tapi aku tuh selalu bikin budgeting setiap bulannya ya teman-teman. Tapi memang nggak ditulis kayak gini, cuma aku bikin di HP aja, termasuk sama semua rincian pengeluaran uang pegangan aku dan pengeluaran uangnya anak-anak. Nah, itu yang ketiga untuk kategori keinginan. Di sini aku budgetkan 2,5%, yaitu 175.000. Kenapa untuk keinginannya sedikit? Karena memang untuk bulan ini sama bulan depan itu aku mau gedein budget buat tabungan rumah. Terus untuk kategori yang keempat yaitu sedekah. Di sini aku juga bikin budgetnya 2,5%, yaitu 175.000. Nah, untuk sedekah ini nanti belum tahu mau aku bikin kayak Jumat berkah gitu atau langsung aja aku kasih ke orang atau ke masjid. Nanti belum tahu ya teman-teman. Tapi di sini sudah dianggarkan sebesar 2,5%. Nah, ini alhamdulillah aku udah selesai bikin budgetingnya. Rinciannya apa aja ya teman-teman. Di sini aku bikin rinciannya secara garis besar aja. Uangnya itu di 4 kategori. Sedangkan untuk rincian pengeluarannya ini kayak gini. Aku bikin di handphone ya teman-teman. Biar gampang juga aku nyatatin kalau misalnya ada pengeluaran. Kenapa semua pengeluaran aku catatin? Karena biar nggak bingung nanti uangnya itu larinya kemana aja gitu teman-teman. Di sini juga uangnya
yang cash, nggak aku ambil semuanya. Uang yang cash itu cuma aku pakai untuk uang kebutuhan aku, uang pegangan aku, uang pegangan anak-anak, terus tabungan lebaran, sama tabungan dana darurat, dan keinginan sama sedekah ya teman-teman. Nah, untuk sisanya kayak tabungan pendidikan sama tabungan rumah itu aku taruh di rekening. Sedangkan untuk kategori kebutuhan yang BPJS Bapak dan uang pegangan abahnya Ryan itu untuk BPJS-nya udah aku bayarkan dan untuk pegangan abah Ryan-nya udah aku transfer ke abah Ryan ya teman-teman. Nah ini langsung aja aku pisahin. Yang pertama itu untuk dana daruratnya tadi udah dibajetin 400.000. Terus yang kedua untuk dana lebaran itu ada 225.000. Ini langsung aja aku masukin ke Ziploc yang tulisan dana lebaran. Untuk Ziploc dana darurat tadi belum ada tulisannya ya teman-teman, karena kebetulan stiker aku juga lagi habis. Jadinya aku masukin ke Ziploc yang nggak ada tulisannya aja. Nah ini kayak yang tadi udah aku bilang, kalau BPJS Bapak dan untuk pegangan abah Ryan itu udah aku transfer dan udah aku bayarkan. Jadi di sini yang udah aku bayarkan dan aku transfer aku centangin ya teman-teman. Terus ini untuk sisa uang cashnya itu tinggal untuk kebutuhan aku, kebutuhan anak-anak, untuk uang keinginan dan uang sedekah. Nah ini aku satuin aja di satu dompet. Nanti untuk rinciannya aku bikin di catatan handphone kayak yang tadi aku kasih lihat ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah aku punya uang 5.000 satu lembar. Jadi aku masukin ke challenge 5.000 dan ini aku mau warnain di kotaknya satu kotak. Alhamdulillah aku udah di akhir video ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video aku sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat mendukung aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.